Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rima ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai jaring-jaring kubus ya. Nah, macam-macam pola jaring-jaring kubus itu ada 4 ya. Ada pola 141, kemudian pola 231, pola 222 dan pola 33. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas sekarang adalah pola 141 dulu ya. Pola 141 terbagi menjadi 6 pola. Seperti yang dapat anak-anak lihat pada gambar bahwa pola 141 itu terdapat 6 pola. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring kubus ya. Seperti kita tahu bahwa jaring-jaring kubus itu ada 11, terbagi menjadi 3, yaitu yang pola 141, pola 231, kemudian pola 222, ada 4 ya berarti, dan pola 33. Nah, ini kita sedang melihat pola pertama ya, ini adalah pola 141. Bu, kenapa ya disebut 141? Karena di atas ini yang orange, di atas ada yang orange 1, kemudian di tengah ada 4, dan ini di bawah ada yang hijau 1. Nah, Bu, ini apakah ini betul jaring-jaring kubus? Kita lihat ya. Nah, kita tutup. Oh, ternyata betul, ini jaring-jaring kubus. Kalau kita buka lagi, ini jadi jaring-jaring. Kemudian kalau kita lipat atau kita tutup, ini jadi kubus. Jadi bangun ruang kubus. Ini kalau kita lipatnya ke atas, nah yang jadi alas atau yang jadi bagian bawahnya itu yang warna hijau ini. Kemudian yang jadi tutupnya yang warna ungu. Tapi kalau kita lipatnya misalnya kita ke bawah. Nah, kalau kita lipat ke bawah, maka yang jadi alas atau yang jadi bawahnya itu yang warna ungu, dan yang jadi atasnya itu yang warna hijau. Nah, ini pola pertama ya anak-anak ya. Ini pola 141 yang pertama. Ini kalau diputar ini seperti huruf T. Nah, seperti itu. Ini kubus ya anak-anak, ini bangun ruang kubus. Kemudian ada pola apa lagi ya? Nah, polanya banyak nih. 141 yang pertama, kemudian ini 141 yang kedua. Nah, apakah ini bisa dilipat menjadi bangun ruang kubus? Apakah ini betul jaring-jaring kubus? Ya, ternyata betul ya anak-anak ya. Ini jaring-jaring kubus yang jadi alasnya masih yang warna hijau. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian kalau misalnya dilipatnya ke bawah, tetap yang ungu yang jadi alas, kemudian yang atas yang warna hijau. Kemudian 141 yang ketiga, pola 141 yang ketiga. Nah, ini bentuknya seperti ini. Satunya di sini, kemudian di tengahnya ada 4, dan di bawah yang biru ini ada 1. Jadi ini pola 141. Yuk kita lipat. Nah, ternyata bisa ya. Bisa membentuk kubus, jaring-jaring lagi, kemudian kubus lagi. Seperti itu ya anak-anak. Ke bawah bisa membentuk kubus dan jaring-jaring. Kemudian pola 141 yang keempat ya. Pola 141 yang keempat ada. Nah, ini bentuknya seperti huruf S ya, atau huruf Z ya kalau kita putar. Apakah ini bisa membentuk kubus? Bisa ya, ternyata ini adalah jaring-jaring kubus. Betul berarti ya anak-anak. Nah, ini kalau dibentuk ke bawah, kemudian nah bisa ternyata membentuk kubus. Bisa, ternyata betul ya, yang ini adalah jaring-jaring kubus. Kemudian sekarang jaring-jaring kubus yang kelima, pola 141 yang kelima. Ini yang paling umum digunakan ya. Yang paling umum digunakan itu seperti bentuk salib. Nah, seperti ini, seperti bentuk salib. Kemudian kita lihat polanya tetap 141 ya, 1, kemudian di tengahnya 4 dan di bawah 1. Tapi bedanya yang satunya ini ada di
kotak yang kedua. Kita lihat apakah ini termasuk jaring-jaring. Termasuk ya, berarti ini bisa dibuat kubus. Jaring-jaringnya, ini kubusnya. Bisa juga kalau dilipatnya ke dalam, ini jaring-jaring, ini kubus. Nah, sekarang pola 141 yang ke-6. Ternyata pola 141 itu ada 6. Nah, ini hampir sama ya. Ini 1, kemudian di tengahnya 4, dan di sini 1. Apakah ini bisa diputar atau bisa dibuat ke kubus? Apakah ini betul jaring-jaring kubus? Kita lihat. Betul ya, ini termasuk jaring-jaring kubus. Ya, bisa ya. Gitu. Selanjutnya ada pola 231 ya anak-anak. Pola 231 ini bentuknya itu terbagi menjadi 3 bentuk pola yang akan Ibu jelaskan sebagai berikut. Nah, ini pola 231 yang pertama. Bu, kenapa ya disebut pola 231? Kita lihat ya, di atas ada 2, di tengah ada 3, dan di bawah ada 1. Kita putar atau kita lipat, apakah bisa membentuk kubus? Ternyata bisa membentuk kubus ya anak-anaknya dengan alas yang warna hijau. Nah, bisa membentuk kubus. Coba kita putarnya ke dalam, apakah bisa membentuk kubus? Ternyata bisa juga. Kemudian pola 231 yang kedua. Nah, ini pola 231 yang kedua, di atasnya 2, di tengahnya 3, dan di bawahnya 1. Apakah bisa membentuk kubus? Ternyata bisa. Mau ke dalam, apakah bisa? Bisa juga ternyata. Nah, seperti itu. Itu pola 231 yang kedua. Sekarang pola 231 yang ketiga. Kita lihat. Pola 231 yang ketiga, ini 2, kemudian 1, 2, 3, ini 1. Di atas 2, di tengah 3, di bawah 1. Kita lipat ke dalam, berarti ini. Bisa ya, bisa membentuk jaring-jaring kubus. Kalau ke atas juga bisa membentuk jaring-jaring kubus ya, ini kubus tuh. Nah, anak-anak, selanjutnya ada pola 222. Pola 222 ini hanya terdapat satu gambar pola. Sekarang kita lihat pola 222 ya. Nah, ini pola, kenapa Bu disebut pola 222? Karena di atasnya 2, di tengahnya 2, dan di bawahnya 2. Apakah ini bisa Bu dibentuk kubus? Ternyata bisa ya. Nah, bisa dibentuk kubus. Kita buka lagi menjadi sebuah jaring-jaring yang berpola 222. Kalau ke atas bisa, nah ke bawah juga bisa. Seperti itu. Berarti bisa dikonfirmasi ya bahwa salah satu pola dari jaring-jaring kubus ini adalah pola 222. Selanjutnya ada pola 33 ya anak-anak. Pola 33 ini juga hanya memiliki satu gambar pola. Yang terakhir ada pola 33. Nah, ini pola 33 karena hanya di atas ada 3, di bawah ada 3. Kemudian kita tutup, ternyata ini bisa membentuk kubus. Ya. Di atas bisa membentuk kubus. Seperti itu ya anak-anak. Demikian penjelasan dari Ibu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.